Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Alhamdulillah. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan lagi kesempatan untuk menjalani kehidupan dan beraktivitas di dunia ini. Allah berikan kita lagi kesehatan, kesempatan, kehidupan, sehingga dapat menambah-nambah terus-menerus kebaikan-kebaikan di sisa umur kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selalu kita terus-menerus memuji Allah? Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala memang sepatutnya yang berhak dipuji dan dipuja. Karena telah memberikan banyak, yaitu nikmat-nikmat yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Dan terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman dan Islam. Karena dengan adanya iman kita diberikan Allah dalam hati kita, diberikan Allah kita menjadi orang Islam, sehingga kita paham maksud dan tujuan kita hidup di dunia ini bukanlah menjadi yaitu tujuan yang selama-lamanya, melainkan maksud kita diantar Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan iman dan amal kita sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kembali kepada Allah membawa iman yang sahih, yang sempurna, membawa amal yang baik sesuai dengan amal yang diajarkan oleh utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para nabi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabi, semuanya mengajarkan kepada seluruh manusia untuk bagaimana mentaati Allah semata. Semuanya para nabi-nabi mengingatkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak dipuji dan dipuja, dialah Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara Al-Malik, dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik, Maha memberi rezeki. Sekarang kita hidup dihidupkan Allah, suatu saat nanti semua yang hidup akan dimatikan Allah. Kebahagiaan bukan terletak karena punya harta benda atau pangkat jabatan, melainkan kebahagiaan terletak manakala dalam hati kita ada memiliki iman dan amal, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang terdahulu, orang yang ada di dalam hatinya tauhid iman kepada Allah. Walaupun mereka dalam keadaan yaitu ada yang kaya seperti Nabi Sulaiman, tapi hati dia penuh dengan Allah sehingga dia bahagia. Ada yang miskin seperti Nabi Isa, rumahnya pun tak ada, tapi dia bahagia. Kenapa? Di dalam dirinya tahu dia itu memberikan kekayaan, memberikan kemiskinan, memberikannya itu suasana bahagia, senang, susah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan di dunia ini, mereka para beriman paham, kalaupun kita bahagia kaya, suatu saat akan berakhir.
habis apabila datang kematian. Kalaupun kita pun dibilangkan itu buat baik pun mati juga, buat jahat mati juga, beramal soleh mati juga, tak beramal pun mati juga. Maka semuanya kehidupan di dunia ini ada ujungnya, habisnya. Sesudah kehidupan di dunia ini ada namanya kehidupan yang abadan-abadan, khalidina fiha abadan. Inilah para orang-orang terdahulu, orang-orang yang ada di dalam hatinya iman, rasa tidak, yaitu palah khawatir tentang keduniaan ini. Sakit pun ujung-ujungnya kalau terus-menerus sakit nanti ujung-ujungnya mati. Sehat ujung-ujungnya mati, kaya ujung-ujungnya mati, miskin ujung-ujungnya mati. Tetapi yang dikhawatirkan orang-orang terdahulu, manakala hidup di dunia ini yang suatu saat akan berakhir, tidak memiliki iman, tidak memiliki amal-amal soleh ketika nanti datang kematian. Maka bila mana mewujud iman dan amal dalam diri kita kembali kepada Allah, maka kitalah orang yang sukses sebetulnya. Sukses yang betul-betul berjaya. Karena janji Allah, khalidina fiha abadan, mulkan kabira, raja yang besar. Tidak ada pernah itu pakai masa hidupnya 70 tahun, 100 tahun, 200 tahun, di akhirat tak ada lagi batasnya. Bahkan umurnya tetap yaitu 33 tahun, tetapi berkekalan. Kalau dia kaya, kaya selama-lamanya. Kalau jadi raja, raja selamanya. Kalau dia miskin, menderita pun ketika di akhirat, selama-lamanya juga. Kalau di dunia ini sifatnya sistemnya sementara, terbatas. Kalau kita lapar, kalaupun rasa kita akan habiskan makanan sampai 2 piring, 3 piring. 1 piring karena sudah terbatas lah. Ditambah lagi bisa saja menyebabkan muntah. Begitu juga minum, haus, rasa kita mau kita habiskan air 1 tong. Tetapi kalau kita minum 2 gelas, 3 gelas, sudahlah terbatas sifatnya. Mata melihat terbatas, terlalu jauh sangat tak dapat lagi dilihat, terlalu dekat sangat pun tak dapat dilihat. Sifatnya terbatas. Begitu juga tidur. Kalau tidur terus pun kan terbatas. Lama-lama nanti udah hilang ngantuknya. Kalau sudah 10 jam, 15 jam dia tidur. Ditidur-tidurkan pula kita tak boleh. Begitu juga tak tidur pun dia terbatas juga. Kalau tak ditidurkannya, dijaga-jaga, ujung-ujungnya nanti ngantuk juga. Inilah hidup. Hidup sifat di dunia ini terbatas. Ya kan, mendengar terlalu jauh sangat pun tak dapat didengar. Terlalu dekat sangat pun ke telinga kita, suara yaitu loudspeaker ataupun suara begitu sangat besar tak dapat didengar juga. Sifatnya terbatas di dunia ini. Begitu juga umur pun terbatas. Kata Nabi, umur umatku akan mati nanti kembali kepada Allah lebih kurang daripada sebagaimana umurku, 60 atau 70 tahun. Rasulullah SAW wafat umurnya 63 tahun. Maka betul sekarang umur 60-70 tahun sudah meninggal. Kan kita sekarang mungkin 30-40 tahun. Berapalah lagi bagi kehidupan kita ini? Ya kan? Bagi kehidupan kita ini mungkin sedikit lagi. Ya kan? Satu hari 24 jam. 24 jam satu hari. Ibadah kepada Allah salat 5 waktu. Paling lama pun dia 10 menit. 10 menit. Maka dikalikan 10 menit dengan salat 5 kali berarti 50 menit.
kita buat sajalah yaitu 1 jam. 1 jam untuk sholat 5 waktu. 10 menit dikasih lagi bonus lagi 10 menit, jadi 1 jam. 1 jam untuk ibadah, 23 jam lagi habis entah kemana. Makan 2 jam 3 jam, kan, ataupun 1 jam. Tidur 8 jam. Tidur 8 jam. Kadang 5 jam, 7 jam bekerja lagi, buang air besar lagi, ke toilet, mandi lagi. Jadi banyak lagi itu daripada ibadah sholat. Makan sudah berapa jam, tidur sudah berapa jam, ya kan? Mandi, ke toilet, buang air besar, buang air kecil. Banyak lagi daripada untuk sholat sahaja. Namun walaupun 23 jam itu terbuang begitu saja. Kalau seandainya lah sholat yang 1 hari itu 1 jam, kalau dia 1 tahun, 1 tahun 360 hari, berarti 360 jam. Kalau dia tidurnya berapa jam? Berapa jam tidur 1 hari? Makan berapa jam? Mandi berapa jam? Dikalikan 1 tahun, kalau 20 tahun sudah berapa? Banyak lagi, yaitu waktu kita tidur, waktu kita ke toilet dibandingkan waktu untuk beribadah sholat kepada Allah. Namun begitulah Allah sayang kepada kita yang Maha Rahman Ar-Rahim, ya kan? Sehingga dengan kasih sayangnya Allah, walaupun sedikit ibadah kita ini, ibadah kita ini sangat sedikit, ya kan? 1 hari pun, walaupun hebat pun dia 1 jam, ya kan? 10 menit. Namun Allah berikan yaitu sehingga 1 hari 24 jam itu full, Allah berikan yaitu 24 jam ibadah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kalau kita hidupkan dengan cara sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita nak tidur, diajarkan Nabi SAW dengan cara beliau, kita tidurnya, maka dihitung tidur kita yang 8 jam atau 6 jam tidur tadi, ya kan? Malam kita pukul 12 mungkin tidur atau pukul 11, tidurnya sampai ke sholat subuh, dia bangun, dihitung tidurnya dan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala bagaimana? Kalau dia niatkan cara Rasulullah SAW membuat adab-adab tidur. Membuat adab-adab tidur. Apa itu? Dia berwudu tidurnya, kemudian dia baca yaitu surah-surah, sekurang-kurangnya surah yang dibacanya itu, dibacanya Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dia tiupkan ke tubuh dia sehingga tubuh dia dapat dilindungi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dilindungi daripada gangguan-gangguan itu makhluk-makhluk yang jahat. Dia pun hidupkan sunnah Nabi dengan cara zikir Fatimah. Dia baca subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tiupkan ke tangannya, ke telapak tangannya, dan dia sapukan ke seluruh tubuhnya sehingga segala yaitu sakit-sakitnya yang di tubuhnya itu dapat hilang, sakit-sakit yang ada di tubuhnya. Inilah hendak kita hidupkan sunnah Rasulullah. Ini terlupakan. Banyak orang-orang yang sudah tahu pun tidak diamalkan. Bahkan banyak orang Islam pun tidak tahu sunnah Nabi SAW hadap tidur ini. Dia tidur, dia niat sholat tahajud. Aku berniat bangun malam sholat tahajud. Tertidur, tak dapat bangun, nih kan, sampai sholat subuh. Baru dia bangun sholat subuh, sehingga dia tidak bisa mengerjakan sholat tahajud. Allah berikan pahala seperti mengamalkan sholat tahajud. Baik Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau dia niatkan. Kemudian lagi dia pun tidur membaca doa. Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa amut, ataupun Bismikallah amutu wa ahya. Banyak doa-doa tidur. Kemudian dia baca tidur sehingga ya Bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah aku hidup dan mati.
Kalau mati dia pas tidur itu sampai ajalnya dicabut malaikat Ijrail, maka dia mati dalam keadaan tidur tadi tergolong mati syahid. Mati fisabilillah, masya Allah, baik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi apabila kita tidur, kita pun ada satu amalan yang diamalkan sahabat, sehingga Rasulullah SAW katakan sesungguhnya satu orang sahabatku itu ahli surga. Maka seluruh sahabat-sahabat Nabi pun heran kenapa si fulan itu ahli surga. Maka sehingga seluruh sahabat itu mengintip atau mengintai-intai apa amalan yang dikatakan Nabi sehingga si fulan itu ahli surga. Maka sahabat yang lain pun bertamu ke rumahnya. Ke rumah satu orang sahabat yang dikatakan ahli surga ini tadi. Maka diintailah sahabat ini, yaitu satu orang sahabat yang dikatakan Rasulullah ahli surga. Ditengoknya dia tidur biasa-biasa saja. Dia sholat biasa-biasa saja. Sholat sunat pun biasa-biasa saja. Sholat fardu pun begitu juga, baca Quran pun biasa-biasa saja. Ada dia amalannya biasa-biasa saja sahabat ini, tapi dikatakan Nabi, yaitu sesungguhnya sahabatku si fulan ini adalah ahli surga. Masih lagi hidup sudah dikatakan Nabi ahli surga. Sehingga rupanya diintai sahabat ini, dia mau tidur, rupanya dia sesudah dia baca yaitu Al-Fatihah tadi, Qul huwallahu, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birnas, namanya itu pagar badan atau manji ayat. Dia pun zikir Fatimah tadi kan seperti mana zikir salat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Rupanya dia membaca satu amalan, Allahumma firli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dibacanya yaitu satu kalimat ini, Allahumma firli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Pendek. Nah, selalu dibaca yaitu khutbah kan? Khutib. Allahumma firli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Sampai situ saja, tak apalah. Tak payah seperti khutib wal ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Tak payah sampai panjang terus. Dia baca singkat, Allahumma firli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Sudah. Rupanya gara-gara doanya ini, dia dikatakan Nabi yaitu ahli syurga. Dan di dalam hati satu orang sahabat ini, dia hapuskan itu segala sifatnya iri, dengki, kemudian itu dendam sama orang-orang yang menzaliminya, dan dia maafkan seluruh kesalahan-kesalahan orang yang ada membuat salah sama dia. Inilah amalan sahabat, ikhlas dia. Tidak dendam, tidak marah, tidak yaitu iri, kemudian lagi dia tidak membenci. Sehingga Allahumma firli lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Minta ampunan lagi dia kepada dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat, mau tidur. Sehingga Nabi SAW katakan amalan sahabat inilah membuat dia menjadi ahli syurga. Maka kita kita pun seperti itu juga, harus ada amalan-amalan atau harus ada perbuatan-perbuatan kita yang kita contoh dari kehidupan Nabi SAW dan para sahabat. Ya kan? Ini suatu kesempatan. Karena sebaik-baik idola, fans ataupun itu hendak kita tiru atau kita contoh ataupun kita ikuti hanya itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi. Bila mana yaitu sahabat Nabi ini kita contoh satu orang sahabat, maka kita akan dijamin pasti bahagia di dunia dan di akhirat, masuk ke dalam yaitu surga bersama para nabi dan para sahabat. Karena nabi dan karena sahabat Nabi ini adalah seperti bintang-bintang di langit, kata Nabi. Sahabatku ashabika nuzul. Sahabatku ini seperti bintang-bintang di langit. Maka dikatakan Nabi lagi, sahabat-sahabat Nabi ini khairul qurun. Sebaik-baik zaman adalah di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Bila mana kita ikuti, kita contoh yaitu satu orang sahabat saja, maka kita akan sukses dunia dan akhirat.
Sekarang ramai orang Islam baik laki-laki maupun perempuan menfanskan, idolakan, yaitu selain daripada Nabi dan sahabat. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, banyak orang Islam yaitu kemudian itu laki-laki maupun perempuan yaitu mengidolakan pula lagi, yaitu yang bukan Islam, seperti artis-artis Korea, seperti ngepop ya kan, atau lagi entah artis apa, sampai-sampai orang-orang Islam yang pakai jilbab pun yaitu dapat memeluk-meluk orang-orang yang apa ini tadi, yang bukan Islam ini tadi. Jadi tak boleh kita mengidolakan. Idola, sebaik-baik idola, sebaik-baik yang nak kita contoh, kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik makhluk itulah Rasulullah. Maka nak kita hidupkan sunnah beliau di dalam keluarga kita. Kita hidupkan sunnah dengan bersama istri dan anak, dengan yaitu buat amalan-amalan rumah ya, seperti semalam disampaikan taklim. Sekarang kita hidupkan yaitu muzakarah yaitu adab tidur bersama istri, bersama anak, mandi ayat ataupun bacakan ayat-ayat ya kan. Kemudian lagi kita hidupkan bangun malam bersama istri, bersama anak, tahajud. Rasulullah SAW manusia mulia pun bangun tahajud. Apa dikatakan Nabi? Barang siapa lelaki, seorang suami memercikkan air kepada seorang istrinya untuk membangunkan sholat tahajud, ataupun sebaliknya seorang istri membangunkan suaminya di pertiga malam memercikkan air ke wajah suaminya, maka sesungguhnya istrinya tadi atau suaminya tadi yang memercikkan air ke pasangannya untuk membangunkan sholat tahajud, mereka lah orang yang diberikan rahmat Allah, mereka lah orang yang dikasihi Allah, mereka lah orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang kan harus pandai-pandai lah membangunkan istri kita atau suami kita dengan memercikkan air. Takutnya nanti begaduh kan, berkelahi. Harus buat ajarkan dulu fadilah bangun tahajud, kemudian nanti abang percikan ke wajah adik ataupun adik percikan ke wajah abang. Izin dulu, sudah izin janji, tiba-tiba bangun suaminya atau istrinya bangun, maka dapatlah diamalkan percikan tadi. Ini sunnah Rasulullah ini, memercikkan air ke pasangan kita. Biar sama-sama bangun malam, dan bangun malam itu doa menangis, semoga di dunia bersatu, di akhirat kelak nanti bersatu ke dalam syurga. Kasihan kalau di dunia bersatu, suami bertumpus lumus mencari uang menafkahi istri dan anak, istri pun ikut bekerja membantu suami dan menafkahi anak, tapi di dunia yaitu bersusah payah, di akhirat berpisah-pisah selamanya. Karena apa? Karena tidak ada yaitu iman dan amal untuk mengajarkan satu sama lain dengan amal-amal sunnah Rasulullah SAW. Maka kita hidupkan sunnah dengan cara ikut Rasulullah SAW dan para sahabat sahabiah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka adapun majelis kita ini kan, semoga bermanfaat tentang itu bab menghidupkan sunnah di keluarga kita. Karena cara satu-satunya untuk umat ini selamat hanya dengan cara kehidupan Rasulullah SAW. Maka ada baiknya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kesilapan, kekurangan, penyampaian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala maafkan, dan mohon maaf kepada saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sempurnakan majelis kita ini dengan kita tutup doa tasbih di para majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.